Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM tahun 2014 bidang studi biologi. Kita mulai dari nomor 56. Organel sel eukariot yang memiliki fungsi untuk menyimpan hasil metabolisme air dan mempertahankan turgiditas sel. Jadi kata kuncinya di sini turgid, yaitu tekanan air terhadap dinding sel. Berarti sel eukariot yang memiliki dinding sel salah satunya adalah sel tumbuhan. Nah, tumbuhan itu nggak punya seli, sentriol, dan lisosom. Nah, kemudian kita lihat ya, ini adalah sel tumbuhan, punya dinding sel, kemudian ini membran sel. Nah, di dalamnya ada bagian yang paling besar, semakin tua semakin besar. Nah, disinilah tempat untuk menyimpan hasil metabolisme air dan mempertahankan turgiditas sel, yaitu adalah vakuola. Nah, vakuola ini fungsinya menyimpan banyak hal, singkatannya Matageppia. Yang pertama adalah menyimpan minyak. Kemudian yang kedua ada zat tepung, aleuron. Yang ketiga zat penyamak, tanin. Dan yang keempat adalah alkaloid. Yang kelima gas. Yang keenam enzim-enzim hidrolitik, pigmen seperti antosianin, ion, mineral, dan terakhir adalah air. Nah, ini sahabat cerdas ya. Nanti kalau terjadi osmosis ya, airnya masuk, ini vakuolanya akan mengembang, kemudian air itu menekan terhadap dinding sel yang disebut sebagai tekanan Turgor. Oke ya. Jadi jawabannya di sini adalah vakuola ya. Ini hanya dimiliki sel hewan, lisosom. Plastida ini untuk fotosintesis, peroksisom itu memecah peroksida. Kalau vesikula itu kantung-kantung kecil, biasanya pada sel-sel hewan ya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 57. Pernyataan yang benar mengenai senyawa yang dihasilkan glandula endokrin atau dikenal sebagai kelenjar hormon, sahabat cerdas ya. Kelenjarnya buntu, tanpa saluran. Di situ ada vesikel kantung yang disebut sebagai zat sekretory. Nah, kelenjar buntu ini ya, ini ada dua cara. Yang pertama adalah dia mengeluarkan zat hormon ini masuk ke ces, yaitu cairan ekstrasel. Nah, kemudian yang kedua langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Masuk ke pembuluh darah, diangkut oleh namanya plasma darah dan menuju ke organ-organ target. Ya, ada kelenjar hormon prolaktin dari hipofisis otak itu dikirim ke kelenjar mamae untuk menghasilkan susu. Jadi dia bisa bekerja di tempat lain. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi jawabannya disekresi langsung di pembuluh darah dan bekerja di tempat lain, yaitu organ-organ target. Nomor 57A, kita lanjutkan 58. Senyawa yang merupakan hasil reaksi ya, pada tilakoid dan merupakan bahan untuk reaksi di stroma dalam fotosintesis. Jadi sahabat cerdas ya, fotosintesis itu terdapat di dalam kloroplas. Kalau kita gambarkan, kloroplas ini membrannya ganda. Di sini ada tumpukan tilakoid. Nah, ini tadi yang dikenal sebagai grana. Nah, di sini cairannya namanya stroma. Nah, disinilah tempat reaksi terang, grana ya. Nah, kemudian ada reaksi gelap, stroma. Jadi disinilah proses fotosintesis itu terjadi. Bagaimana terjadinya? Yaitu adalah butuh karbon dioksida, air. Nah, nanti cahaya matahari nanti ditangkap oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Nanti terbentuk glukosa dan menghasilkan oksigen. Begini ya. Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi terang. Terjadinya di grana atau tilakoid tadi ya. Nah, reaksi terang itu yang pertama ada 3 tahap ya. Cahaya itu ditangkap klorofil aktif. Jadi yang pertama adalah aktivasi klorofil oleh cahaya. Kemudian yang kedua, cahaya itu memecah air, namanya fotolisis air. Kalau air dipecah nanti membebaskan gas oksigen. Nah, reaksinya ya, itu kalau H2O dipecah, nanti aja 2H+, nanti plus setengah O2, oksigennya tadi dibuang.
Nah, kemudian ya, hanya ini ada aseptor penerima, yaitu senyawa NADP, nikotinamida adenin dinukleotida fosfat, nanti menerima ion H ini jadi NADPH2. Nah, jadi produknya ini. Terus kemudian kalau klorofil aktif ini oleh cahaya akan melepas energi dalam bentuk ATP. Nah, ini dua produk reaksi terang yang nanti dipakai untuk reaksi gelap. Bagaimana kelanjutannya? Reaksi gelap itu adalah reaksi yang mengubah CO2 nanti menjadi glukosa. Jadi yang pertama ada pengikatan CO2, fiksasi ya, menggunakan ribosa bifosfat. Yang kedua butuh dari reaksi terang, jadi butuh NADPH2 dan ATP. Nah, ini diperlukan dan terbentuk produk yaitu glukosa. Jadi yang dibutuhkan oleh reaksi distroma gelap dari reaksi terang adalah ATP dan NADPH2. Oke ya, sahabat cerdas ya. Jadi jawabannya nomor 58C. Kita lanjutkan nomor 59. Pasangan yang benar antara substrat, enzim, dan produk. Biasanya enzim itu sesuai dengan substrat. Ya, kata kuncinya di sini, spesifik ya. Pati, contohnya nomor 1 ya. Pati ini amilum. Maka enzimnya adalah amilase, benar. Tapi amilase dipecah bisa menjadi maltosa. Berarti produknya ini salah. Ini salah. Nah, kemudian yang kedua protein itu adalah protease. Boleh. Atau peptidase boleh. Nah, nanti menjadi ya, kalau polipeptida bisa menjadi dipeptida atau bisa menjadi monopeptida. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau yang ketiga pati ini amilum harusnya peptidase ini salah ya. Asam nukleat berarti nama lainnya nukleotida. Contohnya DNA ya. Nah, ini dipecah dengan nukleotidase atau namanya endonuklease restriksi. Ini biasanya memotong ya. Nah, nanti nukleotida yang panjang itu biasanya disebut sebagai polinukleotida. Ya, polinukleotida itu boleh tadi yang dikenal sebagai asam nukleat. Nah, menjadi apa? Menjadi mononukleotida. Contohnya menjadi rantai-rantai nukleotida 1. Dari polinukleotida menjadi nukleotida. Ya, asam nukleat DNA itu kan panjang rantainya. Nah, ini namanya polinukleotida, dipecah menjadi satu nukleotida. Nah, inilah yang benar nomor 59D. Tadi ini salah ya, protein harusnya protease gitu. Kita lanjutkan nomor 60. Kita lanjutkan. Berikut merupakan proses modifikasi pasca translasi pada protein kecuali. Berarti yang bukan ya, sahabat cerdas ya. Nah, dalam sintesis protein itu ada dua langkah. Pertama, DNA mencetak RNA duta, dikenal sebagai istilah transkripsi. Ya, nanti membentuk RNA duta. Kemudian RNA duta diterjemahkan oleh RNA T, namanya translasi. Ya, ini oleh RNA T. Kemudian RNA T itu akan mengambil asam-asam amino dirangkai menjadi protein atau polipeptida. Jadi setelah translasi berarti terbentuk polipeptida, sahabat cerdas ya. Ada 7 ya. Singkatannya adalah profomegisa. Jadi yang pertama adalah terbentuknya enzim protease atau proteolisis, yaitu memecah protein. Nah, ini berarti masuk ya, yang B ini. Kemudian yang kedua adalah fosforilasi, contohnya penambahan fosfat. Yang ketiga, metilasi. Nah, yang keempat, G-nya glikosilasi. Nah, ini merupakan penambahan komponen gula, berarti penambahan komponen karbohidrat. Ini juga boleh. Nah, yang kelima, hidroksilasi, penambahan hidroksida. Kemudian yang keenam, sulfida. Ya, jadi sulfida ini penambahan ikatan sulfida. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, A-nya adalah asetilasi, penambahan gugus asetil. Jadi
Ini masuk ya. Jadi penambahan asam amino ini juga merupakan bagian kegiatan modifikasi pasca translasi. Jadi yang salah kecuali adalah kehilangan urutan sinyal, itu nggak ada. Oke, nomor 60A kita lanjutkan 61. Suatu tanaman menunjukkan fenotip warna bunga merah. Pernyataan berikut yang benar untuk menentukan genotip tanaman tersebut adalah, jadi bunga merah ini dominan terhadap bunga putih. Ini secara fenotip merah, genotipnya bisa homozigot atau heterozigot. Sementara kalau putih, ya, ini homozigot resesif. Nah, kita lihat ya. Yang A, tanaman tersebut homozigot apabila persilangan dengan tanaman bunga putih. Jadi merah homozigot ini disilangkan dengan putih, maka akan menghasilkan bunga merah pada F2 ya. M besar, M kecil, nah ini bunga merah. Nah, kita anggap berarti tanaman tersebut ini adalah F1. Ya, ini F1-nya, nanti disilangkan dengan bunga putih, ini gametnya, ini F2-nya ya. Nah, ini berarti pernyataan pertama ini sudah benar. Nah, A ini. Kita lihat yang B ya, yang B. Tanaman tersebut heterozigot, M besar, M kecil, apabila persilangan dengan tanaman putih, maka akan menghasilkan bunga merah. Salah. Yang benar ada bunga merah dan ada bunga putih. Berarti ini salah. Yang C, tanaman tersebut homozigot. Berarti kita tulis gini, apabila dengan tanaman bunga merah disilangkan, maka akan menghasilkan bunga merah. Ada dua kemungkinan ya. Ini disilangkan dengan bunga merah, bisa merah homo. Ada M besar, ada M besar. Nah, ini bisa merah. Tapi jika merahnya heterozigot, yang C ya. Nah, ini merah homozigot disilangkan dengan merah heterozigot gini. Maka di sini M besar, di sini M besar, M kecil. Ini merah, M besar berarti merah lagi. Satu merah, yang kedua juga merah ya. Jadi C juga mungkin ya. Kita tulis di sini. Kemudian yang D, tanaman tersebut heterozigot berarti begini. Apabila persilangan dengan tanaman putih, nah akan menghasilkan, nah ini ada merah, nah yang kedua ada putih, berarti nggak mungkin, ini bunga putih saja salah. Dan yang terakhir yang E. Nah yang E adalah tanaman tersebut homozigot merahnya, kawin dengan tanaman bunga merah. Merahnya di sini bisa merah homo. Nah kalau gini anaknya juga merah. Nah ini ada menghasilkan putih juga salah. Kalau hetero juga tetap akan merah. Jadi kemungkinan A dan C. Tetapi di sini karena ditanya tentang sebuah persilangan harus menyilangkan dengan sifat yang berbeda. Ini yang A, berarti tanaman tersebut berarti merah dikawinkan dengan putih. Ya, berarti yang lebih tepat yang A, sahabat cerdas. Karena apa? Kalau tanaman tersebut homozigot merah disilangkan dengan tanaman merah lagi, nah tidak disebut persilangan. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua sifat yang berbeda. Oke, sahabat cerdas, kita jawab nomor 61A. Hal berikut menunjukkan karakteristik plasmid. Nah, apa sih sahabat cerdas tentang plasmid itu? Jadi bakteri ya, ini kita gambarkan bakteri gitu ya. Nah, bakteri ini memiliki dinding sel, kemudian ada membran sel. Di sini ada nukleoid namanya ya. Nah, tapi di bagian tertentu itu punya DNA yang berbentuk sekuler. Nah, itulah yang disebut sebagai plasmid. Jadi plasmid ini satu, DNA berbentuk sekuler ya, di luar kromosom, namanya ekstra kromosom. Nah, kemudian yang kedua adalah dia bisa digunakan untuk vektor dalam rekayasa genetika, jadi pengangkut gen, sahabat cerdas ya. Yang ketiga, dia bisa mengalami perpindahan ya, namanya paraseksual pada saat melakukan konjugasi atau perkawinan. Jadi gini ya, bakteri itu ini kita gambarkan, bakteri 1, kemudian ini bakteri 2. Nah, plasmidnya ini bisa pindah, sahabat cerdas ya, dari bakteri A ke B, pindah ke sini. Nah, ini tujuannya untuk
reproduksi seksual tapi belum jelas alat kelaminnya, namanya konjugasi. Jadi plasmidnya bisa dipindahkan. Ini salah ya, ini DNA harusnya, bukan virus tapi bakteri, tersusun RNA salah dan protein, dia DNA. DNA pada kromosom salah, harusnya di luar kromosom. Nah, dapat ditransfer antar bakteri selama konjugasi. Nah, ini boleh. Oke ya, nomor 62E, kita lanjutkan nomor 63. Ikan bersisik mempunyai lapisan lendir yang lebih tebal dibandingkan dengan ikan tidak bersisik sebab lendir pada permukaan tubuh ikan berfungsi untuk osmoregulasi dan mencegah infeksi. Jadi sahabat cerdas ya, ikan itu ada dua jenis ya. Ada ikan yang tidak bersisik berdasarkan sisiknya dan ada yang bersisik. Nah, biasanya ikan tidak bersisik ini itu memiliki lendir yang banyak. Oh, justru lendirnya banyak. Nah, contohnya mungkin lele ya, kemudian juga belut. Nah, selnya ini bentuknya sel-sel berbentuk piala yang menghasilkan zat lendir yang namanya mucun. Nah, ini biasanya punya fungsi banyak. Ya, contohnya bisa memudahkan pergerakan, gerakannya lebih mudah, lincah. Kemudian mempertahankan bentuk ikan terhadap tekanan air. Kemudian juga mencegah proteksi atau melindungi terhadap infeksi. Nah, bahkan bisa digunakan sebagai osmoregulasi atau mengatur cairan. Artinya, membran lendir ini bisa bersifat semipermeable untuk mencegah keluar masuknya air melalui kulit. Nah, berarti biar tidak kehilangan cairan terlalu banyak dan sebagainya untuk mencegah terjadi kekeringan ya. Jadi pernyataan pertama, ikan bersisik memiliki lendir yang lebih tebal. Nah, jadi ini ikan bersisik itu lendirnya nggak banyak, malah ini yang lendirnya sedikit. Yang lebih banyak itu adalah ikan tidak bersisik. Berarti salah. Lendir pada permukaan tubuh ikan memiliki fungsi osmoregulator dan mencegah infeksi, benar. Oke ya, pernyataan pertama salah, yang kedua benar, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 64. Protista merupakan mitokondria dalam proses respirasi. Nah, sahabat cerdas ya, klasifikasi kan ada 5 kingdom menurut Whittaker ya, Plant, Ani, Promo, Fungi. Jadi yang pertama Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Hanya organisme prokaryotik itu hanya kelompok Monera. Sisanya ini eukaryotik semua. Ya, berarti kalau protista ini ada yang uniseluler maupun multiseluler. Nah, contohnya kita gambarkan seperti paramecium gitu. Nah, di sini di organelnya ini dia sudah memiliki mitokondria yang digunakan sebagai respirasi secara aerob. Jadi protista menggunakan mitokondria dalam respirasi aerob, ini benar. Protista adalah organisme eukaryotik bersifat aerobik. Nah, ini benar. Berhubungan karena dia bernafas, mitokondria itu untuk oksigen, maka jawabannya nyambung ya. Nomor 64A, kita lanjutkan nomor 65. Keberadaan koanosit merupakan ciri penting dari hewan yang tergolong spons. Sebab koanosit merupakan sel pelapis spongosul dan berperan dalam pencernaan makanan. Jadi sahabat cerdas, kita gambarkan hewan porifera, SpongeBob ya. Nah, ini porifera. Nah, ini hewannya ini berpori, punya lubang-lubang sahabat cerdas ya. Ini kita gambarkan begini. Nah, jadi ini porinya, ini juga punya rongga, namanya spongosul. Biasanya porifera ini disebut hewan dua lapis ya, diploblastik. Yang pertama lapisan ektodermis, kemudian yang ke dalam endodermis. Walaupun di tengahnya ada lapisan tengah semu yang dikenal sebagai mesoglea ya. Nah, ektodermis itu nanti di sini ini ada sel-sel khusus pelindung namanya sel pinakosit. Nah, yang bagian dalam ini ada sel leher, sahabat cerdas ya. Nah, namanya disebut koanosit. Lah, apa fungsi koanosit ya? Koanosit ini ada di bagian endodermis. Itu fungsinya banyak, bisa digunakan sebagai alat bernafas, kemudian untuk pencernaan ya, atau bisa juga untuk reproduksi. Nah, jadi ciri penting ini benar, koanosit pelapis spongosul dan berperan pencernaan makanan juga betul.
Ini dijelaskan ciri pencernaan dan rongganya ya. Oke, jawabannya betul-betul nyambung 65A. Kita lanjutkan nomor 66. Keberadaan karpela merupakan pembeda gimnosperma dan angiosperma. Jadi, tumbuhan berbiji, sahabat cerdas ya, namanya spermatopita, itu dibagi jadi dua ya, ada angios dan ada gimnos. Ini cara ngingetnya ya. Angios ini berbiji tertutup, gimnos berbiji terbuka. Nah, contohnya Pak Haji Marjonus, Pak Haji, ya, damar melinjuk pinus. Ya, ini. Kalau angios contohnya dikotil dan monokotil. Nah, bedanya apa? Ini adalah bijinya tertutup oleh daun buah atau karpelum atau karpela. Sementara kalau gimnos ini telanjang ya. Telanjang bukan berarti dia nggak punya karpela, tapi karpelanya itu terletak di luar, permukaan luar. Nah, seperti ini. Karpelumnya terletak di dalam. Nah, ini pembedanya, ini benar. Biji tumbuhan terletak di sisi luar karpela atau daun buah. Nah, jadi jawabannya nyambung nomor 66A. Kita lanjutkan nomor 67. Selama interfase sel dalam keadaan aktif, sebab selama interfase sel melakukan metabolisme untuk hidupnya. Jadi sahabat cerdas ya, siklus sel tubuh namanya sel somatis itu kalau di dalam sebuah lingkaran ini dia tidak selamanya membelah. Kalau ini saya tulis pembelahan namanya mitosis. Nah, ini adalah tahap istirahat namanya interfase. Jadi lebih lama siklus istirahatnya. Kalau mitosis saat membelah, nanti ada pakmat ya, sahabat cerdas ya, ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di interfase ini artinya bukan pembelahan, itu ada 3 subfase. Di sini kita tulis G1, ada S dan ada G2. Nah, apa cirinya? Kalau G1 itu growth, tumbuh. Justru disinilah terjadi metabolisme. Ya, bukan berarti dia nggak aktif, justru metabolisme aktifnya di sini, cuman nggak aktif membelah. S ini melakukan sintesis DNA, replikasi DNA-nya diperbanyak gitu. Lah G2 pertumbuhan kedua itu terjadi penyiapan energi. Nah, di ketiga proses ini terjadi duplikasi organel. Jadi selama interfase tetap aktif betul, melakukan metabolisme hidup betul, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 68. Introduksi spesies eksotik merupakan faktor utama terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Jadi sahabat cerdas ya, biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu bisa menurun dengan beberapa hal. Contohnya terjadi fragmentasi habitat, ya, rusak. Kemudian ada pencemaran, ada polusi. Kemudian yang ketiga ada juga perubahan iklim. Nah, ada yang disebut sebagai spesies introduksi. Nah, artinya apa? Introduksi spesies itu artinya adalah mendatangkan spesies asing, ya, jadi spesies asing untuk kita masukkan ke dalam sebuah habitat baru. Nah, biasanya kalau spesies asing, ya, introduksi itu kita masukkan, ini kalau dia penyebarannya cepat, tumbuhannya, contoh tanaman eceng gondok, kita tumbuhkan ke kolam, dia perkembangan biak cepat, kemudian kisaran toleransi terhadap lingkungannya cepat beradaptasi dan sebagainya. Dia berkembang cepat bisa menggeser populasi lokal. Nah, karena kalah berkompetisi, begitu. Nah, jadi bisa ini. Jadi pernyataan pertama benar. Kedua, spesies eksotik ini eksotik itu luar ya, atau introduksi spesies tadi ya, memiliki toleransi yang lebar terhadap parameter lingkungan, betul. Karena dia tahan terhadap lingkungan ya, dengan iklim-iklimnya tadi, maka bisa menjadi spesies invasif, cepat menyebar, berkembang biak dan menggeser keanekaragaman spesies yang lokal. Jawabannya nyambung ya, 68A. Kita lanjutkan 69. Dalam piramida energi, tingkat tropik tertinggi memiliki energi tersimpan yang terendah. Contohnya gini ya, energi itu ya, katakanlah ini tanaman. Nah, ini ada 1000 kalori tanaman ya. Kemudian ini konsumen 1, jadi 100 kalori.
Terus konsumen 2 jadi 10 kalori, konsumen 3 jadi 1 kalori. Betul, energi yang tersimpan itu konsumen puncak, tingkat tropik yang tertinggi itu terendah, benar. Dalam piramida energi, tingkat tropik tertinggi memiliki jumlah individu terendah, artinya jumlahnya sedikit, betul. Contohnya ada 100 tanaman. Kalau ini jumlahnya katakanlah tikus, ini hanya ini 18 umpama. Kemudian ini ada ularnya ada 3, elangnya 1 gitu. Nah ini memang jumlahnya juga terendah, semakin ke atas semakin sedikit gitu, biar seimbang di dalam sebuah rantai makanan. Cuman individu terendah ini tidak menjelaskan kenapa energinya rendah. Energi rendah itu karena efisiensinya rendah, yang digunakan hanya 10%. Untuk apa? Untuk proses metabolisme seperti respirasi, sisanya terbuang dalam bentuk panas. Jadi betul-betul tidak berhubungan, jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 70. Hal berikut benar mengenai virus. Jadi virus itu singkatannya asikrista ya, sahabat cerdas ya. Jadi yang pertama itu adalah aseluler, jadi bukan sel, berupa partikel. Yang kedua mampu berkembang biak, reproduksi, tapi dia parasit ya. Parasit di dalam sel namanya intrasel obligat gitu. Nah berkembang biak kan dia memiliki DNA atau RNA. Kemudian ciri benda mati itu dapat dikisahkan. Yang keempat pertengahan hidup dan mati namanya metaorganisme. Contohnya kita gambarkan ya, ini virus ya. Nah di sini punya kapsid gitu ya. Ini untuk menentukan keganasan virus. Ini yang disebut sebagai kapsid. Nah di dalamnya tadi ada asam nukleat ya, berupa DNA atau RNA. Nah beberapa virus itu punya lapisan ya, kapsulnya berupa lipoprotein, lipid dan protein. Ya, jadi jawaban yang betul, materi genetik berupa RNA dan DNA salah, harusnya atau bukan dan ya, hanya salah satu, karena virus itu jenisnya DNA atau virus RNA. Memiliki inang betul, memiliki kromosom tidak, dia nggak berkromosom. Hanya memiliki materi genetik, memiliki kapsul berupa lipid protein. 24C, kita lanjutkan 71. Pernyataan berikut yang benar untuk gimnosperme dan angiosperme. Keduanya memiliki apa? Jadi persamaannya sahabat cerdas ya. Keduanya merupakan tanaman berbiji, spermatopita, ada 2 angios, berarti berbiji tertutup. Kalau gimnos, berbiji terbuka. Bijinya tertutup oleh carpellum atau daging buah. Kalau gimnos, bijinya tidak tertutup carpellum, sehingga tidak menjadi buah sejati. Nah, jadi ini enggak persamaannya nih. Kalau yang punya buah sejati adalah angios, sementara gimnos tidak memiliki buah sejati. Kemudian, spermatopita juga dikenal sebagai tumbuhan tracheopita, memiliki pembuluh angkut, xilem, nyelem, mengangkut air. Yang kedua, phloem, mengangkut hasil fotosintesis. Berarti xilem dan phloem boleh. Nah, tumbuhan berbiji juga memiliki 2 fase. Yang pertama, gametofit, berarti dia menghasilkan sel kelamin berupa sperma ya. Nah, dan ovum nanti, ini ukurannya sangat mikroskopik sekali, yang ada di dalam bakal biji ya. Terus, ada juga fase sporofit. Fase sporofit adalah fase tumbuhannya sendiri. Kalau gametofit haploid, ini NN ya. Kalau tumbuhan sendiri, itu diploid. Berarti ini ada, jawabannya 1, 2, 3, 4 adalah A. Dalam mitokondria terjadi perubahan energi sehingga organel ini ditemukan pada sel apa? Jadi energi yang beraktivitas, ya, aktif, berarti sebagai alat gerak. Alat gerak aktif contohnya adalah otot. Nah otot itu bisa otot PRJ ya, sahabat cerdas ya. Ada otot polos, ada otot rangka, dan atau otot jantung. Kemudian di dalam darah, ingat ya, di dalam darah itu tidak ada mitokondria. Berarti ini nggak boleh. Nah di saraf ini boleh, karena saraf ini dia harus melakukan transmisi atau penghantaran rangsangan. Nah ini juga aktif, nanti ada saraf motorik menggerakkan otot. Jadi saraf dan otot itu satu paket.
yaitu untuk menggerakkan, ya, sensorik atau motorik begitu kalau saraf. Oke ya, jawabannya 72B. Kita lanjutkan 73. Ciri berikut dimiliki oleh lebah. Lebah itu termasuk apa? Insekta. Nah, insekta itu masuk filum apa? Arthropoda, hewan dengan kaki beruas-ruas. Nah, kita lihat gambarannya ya. Oke, kita mulai yang pertama. Semua arthropoda itu adalah Coelomata triploblastik. Jadi hewan berungga dengan tubuh 3 lapis. Ini benar. Kemudian hewan ini ya kakinya beruas-ruas, 6 kaki atau hexapoda ya. Tubuhnya tersusun kepala, caput, ada badan, ada toraks dan abdomen. Ini ciri-ciri khasnya ya. Kemudian punya sayap, masuk namanya Hymenoptera. Sayapnya itu muncul dari dalam atau yang namanya endopterygota. Nah, bagaimana ciri yang lain? Dia mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ada TLPI, telur, larva, pupa, imago. Maka disebut sebagai holometabola. Nih, metamorfosisnya sempurna. Ini salah nih. Hemimetabola itu enggak sempurna. Jadi ada telur, nimfa, imago. Contohnya seperti belalang. Nah, terakhir, telurnya lebah ini bisa menjadi individu baru tanpa dibuahi. Itu yang disebut parthenogenesis, sahabat cerdas. 13B, tipe mulutnya adalah bukan penusuk, tapi penghisap saja. Ya, kalau penusuk, penghisap itu contohnya nyamuk, begitu ya. 73B, kita lanjutkan 74. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan seleksi alam oleh Darwin. Jadi, 3 pokok pikiran Darwin. Jadi yang pertama, adanya variasi di dalam keturunan. Nah, ini. Jadi pokok-pokok pikiran Darwin ya tentang seleksi alam. Yang kedua, setiap populasi itu cenderung bertambah. Faktanya, makhluk hidup itu punya potensi reproduksi. Yang ketiga, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Nah, berarti ada faktor pembatas. Contohnya butuh makan dan ruangan yang cukup. Nah, dari situ maka ada istilah struggle for life. Artinya apa? Hidup untuk perjuangan, dan yang hidup itu yang fit. Maka ada istilah survival of the fit. Nah, inilah beberapa pokok-pokok pikiran Darwin yang mendasari teori tentang seleksi alam. Begitu ya. Jadi adanya variasi, benar ya, antara individu, kemampuan reproduksi, benar. Organisme yang bersaing mendapatkan sumber daya alam, tadi butuh makanan dan ruangan yang cukup karena tidak berjalan terus-menerus, benar. Individu beradaptasi yang baik, habitatnya akan diwariskan ke generasi berikutnya, salah. Ini adalah teorinya dari John Baptist Lamarck. Oke, 74A, yang terakhir 75, sahabat cerdas. Bakteri Agrobacterium tumefaciens yang menginfeksi tumbuhan dapat menyisipkan sebagian DNA-nya ke dalam kromosom sel tumbuhan dan mengakibatkan terbentuknya tumor. Hal ini disebabkan plasmid Agrobacterium terdapat gen yang mengkode hormon apa. Jadi Agrobacterium tumefaciens ini sering digunakan sebagai agen di dalam rekayasa genetik, ya, terutama vektor ya, alat angkut gen gitu, plasmid. Nah, kemudian dia kalau menginfeksi sel tumbuhan ini bisa menderita tumor. Terjadi tumor, berarti tumor itu karena sel yang membelah liar. Pembelahan sel itu disebut sebagai sitokinesis. Nah, berarti sitokinesis kalau di sel tumbuhan diakibatkan hormon sitokinin. Nah, setelah dia membelah, itu kemudian terjadi proses pembentangan sel. Nah, itu yang diakibatkan oleh auksin. Jadi ada proses pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, inilah yang menyebabkan tumor, tapi tidak terjadi pembesaran nanti tanamannya itu, tapi membelah dan memanjang. Berarti sitokinin dan auksin. Sementara gibberellin tidak. Asam asisat ini untuk pengguguran daun ya. Kalau gibberellin kan menyebabkan proses perkecambahan itu ya, atau bisa menyebabkan tumbuhan menjadi raksasa begitu. Jadi jawabannya hanya 13B. Begitu sahabat cerdas pembahasan UGM tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.